Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mendiskusikan judul vowels, terutama vowels dalam bahasa Inggris. Nah, kita ketahui vowels dalam bahasa Inggris jumlahnya berbeda dari vowels yang ada dalam bahasa Indonesia. Vowels ini biasa kita terjemahkan sebagai bunyi-bunyi vokal. Sebelum kita masuk pada pembahasan detail tentang vowel, mari kita kembali mengingat apa perbedaan antara konsonan dan vowel. Nah, ketika kita menghasilkan bunyi vowel, maka yang paling jelas perbedaan dengan konsonan adalah tidak adanya hambatan udara yang keluar dari paru-paru kita menuju alat artikulasi kita yang berujung di mulut kita atau oral cavity, ataupun yang berujung atau berakhir di hidung kita yang disebut dengan area nasal cavity. Nah, itu untuk vowel. Sementara konsonan itu dihasilkan dengan adanya hambatan udara yang keluar melalui atau yang berasal dari paru-paru kita hingga berujung di area oral cavity atau nasal cavity. Nah, hambatannya itu di mana? Boleh kalian lihat kembali materi kita tentang konsonan sound. Ada beberapa karakteristik dari vowels. Yang pertama yang disebut dengan produced with open approximation, yaitu ketika kita menghasilkan bunyi-bunyi vowel, aliran udara itu tidak terhambat sama sekali. Yang kedua adalah articulated by shaping the tongue in the mouth, ialah kita menghasilkan bunyi vowel dengan adanya perubahan bentuk dari lidah kita, juga perubahan area tempat dihasilkan bunyi-bunyi vowel. Selanjutnya adalah yang disebut dengan use differences in length combined with differences in quality to distinguish the vowels. Dalam bahasa Inggris, kita kenal ada yang disebut dengan bunyi vowel yang tensed, atau biasa disebut juga dengan bunyi-bunyi yang panjang, dan ada yang lax atau bunyi-bunyi yang pendek. Nah, itu hanya terjadi dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kita tidak punya bunyi seperti itu. Nah, selanjutnya ialah have difficulties to tell where the tongue is when they are produced. Kalau kita mengucapkan bunyi-bunyi konsonan, kita bisa mengetahui di mana letak lidah kita atau alat artikulasi apa yang disentuh oleh lidah kita. Tetapi ketika kita menghasilkan bunyi-bunyi vowel, itu hampir tidak bisa kita rasakan di mana atau seperti apa bentuk lidah kita. Selanjutnya yang terakhir adalah bahwa all vowels are voiced. Semua vowel dikelompokkan ke dalam bunyi-bunyi voiced. Mengapa? Karena ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi vowels, pastikan pita suara kita bergetar. Berdasarkan jenisnya, vowels ini dibagi atas dua, yakni yang disebut dengan monophthong dan ada yang disebut dengan diphthong. Monophthong memiliki ciri single vowel atau bisa diterjemahkan sebagai vowel tunggal yang dalam memproduksinya tidak diperlukan perpindahan atau perubahan atau pergerakan lidah. Nah, jenis ini juga dikenal sebagai vowel saja atau bisa juga disebut sebagai simple vowel. Yang mana saja itu sebentar kalian akan lihat daftarnya, tapi ini contohnya yaitu seperti bunyi I, E, U, E, dan A. Nah, kalau kalian lihat tulisannya disertai titik 2, ini artinya kita mengucapkannya agak panjang. Biasa disebut sebagai tense vowel. Nah, kemudian jenis kedua adalah yang disebut dengan diphthong. Untuk diphthong ini dicirikan dengan adanya double vowels with gliding. Maksudnya ialah ada dua vowel yang kemudian biasanya digabungkan dengan bunyi-bunyi glides. Nah, yang lalu kita sudah bahas bahwa bunyi glides itu adalah semi vowel, yaitu w,
dan Y. Kemudian diftong juga dikenal dengan istilah complex vowel. Contohnya adalah seperti bunyi A, AU, dan I. Vowels diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama ialah berdasarkan posisi dari lidah atau area dari lidah di mana bunyi itu dihasilkan. Nah, untuk hal ini vowel dikelompokkan menjadi 3 atau terbagi atas 3. Ada yang disebut sebagai front vowel, central vowel, dan ada yang disebut sebagai back vowel. Nah, tentu saja front vowel ialah ketika vowel itu dihasilkan di lidah kita bagian depan. Kemudian central di bagian tengah dan back di bagian belakang. Dari gambar yang ada, terlihat jelas bahwa ketika kita mengucapkan kata hi, itu lidah kita bagian depan yang terangkat, kemudian ha, lidah bagian tengah yang terangkat mendekati langit-langit, dan ketika kita mengucapkan hu, maka lidah bagian belakang atau posisi belakang lidah kita yang terangkat mendekati langit-langit. Klasifikasi kedua dari vowels ialah didasarkan pada ketinggian dari lidah kita atau disebut dengan the height of the tongue. Nah, untuk klasifikasi ini vowels dibagi atas 3 juga, yakni high vowels, mid vowels, dan low vowels. Klasifikasi ketiga dari vowels didasarkan oleh bentuk bibir kita atau the shape of the lips. Nah, apakah bibir kita berbentuk bulat atau rounded atau tidak bulat, dikenal juga dengan istilah unrounded. Maka pada klasifikasi ini kita akan menemukan dua kelompok vowels, yakni rounded vowels dan unrounded vowels. Klasifikasi vowel berikutnya ialah yang didasarkan oleh the intensity of vocal tract constriction, atau disebut juga dengan intensitas penyempitan saluran vokal. Nah, pada klasifikasi ini terbagi atas 2, yakni long vowel atau biasa dikenal juga dengan tense vowel, dan yang kedua adalah short vowel atau biasa disebut sebagai lax vowel. Apa perbedaan antara tense dan lax vowel, terutama kalau kita bicara tentang cara memproduksinya? Nah, tense vowel ialah diproduksi dengan adanya ketegangan atau terjadi ketegangan pada otot-otot artikulasi kita untuk menghasilkan bunyi tersebut. Selain itu juga dibutuhkan waktu yang lumayan panjang. Sementara lax vowel itu dihasilkan ketika otot sedang beristirahat dan waktu yang dibutuhkan juga lumayan pendek. Ini adalah gambar vowel chart berdasarkan 2 klasifikasi, yakni the position of the tongue yang bagian atas ini dan yang bagian sisi kanan ini didasarkan pada the height of the tongue. Nah, maka kalau kita ingin memberi nama, kita akan memberi nama, misalkan kita awali dengan kolom yang paling kiri atas, bunyi I yang ada titik atas, ini adalah tense vowel atau vowel yang diucapkan panjang. Maka kita beri nama dia dengan front high vowel atau high front vowel. Nah, begitu juga dengan misalkan yang paling bawah yaitu bunyi A, maka ini akan diberi nama dengan front low vowel.
Ini adalah gambar English vowel chart yang lengkap karena dilengkapi dengan keempat klasifikasi yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi ada berdasarkan the position of tongue, yaitu front, central, back, ini yang paling atas. Kemudian yang sebelah kiri ini berdasarkan the height of the tongue, yaitu ada low, mid, dan high. Kemudian ada pembagian rounded dan unrounded. Kemudian yang berwarna gelap ini adalah kelompok lax vowel, sementara yang tidak berwarna gelap ini adalah kelompok tense vowel. Oh ya, yang round vowel, rounded ya, rounded vowel adalah ini yang berada di dalam garis putus-putus ini, yaitu ada 4 bunyi, U, O, dan O. Oke, nah maka kalau kita mau memberi nama, misalkan I yang tadi pakai titik, secara lengkap, maka kita akan beri nama dia high front tense vowel. Sementara kalau kita mau beri nama misalkan U yang paling ujung kanan atas, maka kita akan beri nama dia sebagai high back tense rounded vowels. Kalau mau lengkap dengan 4 klasifikasi. Saya ulangi, maka U yang paling kanan atas, kolom terakhir, ini akan diberi nama high back tense rounded vowel. Begitu cara penamaannya. Secara detail, ke-12 vowel dalam bahasa Inggris dinamai seperti yang ada pada slide ini. Jadi ini cara penamaannya. Kalian boleh melihatnya atau menyandingkannya dengan gambar pada slide sebelumnya supaya kalian tahu bagaimana cara memberi nama masing-masing vowel untuk memudahkan Anda menghafalkannya nanti. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, I yang ada titik ini adalah tense, maka dia akan diberi nama high tense front vowel. Karena high berdasarkan ketinggian lidah kita, kemudian tense karena dia diucapkan panjang, jadi memerlukan sedikit tenaga, kemudian front karena bagian lidah kita bagian depan yang bergerak. Sedangkan karena banyaknya unrounded vowels dibanding yang rounded, maka pada tabel sebelumnya atau chart sebelumnya yang rounded saja yang dilingkari dengan garis tipis putus-putus untuk memudahkan Anda melihat yang mana yang rounded dan unrounded. Jadi tugas Anda sekarang ialah menghafalkan nama-namanya ini sebelum kita masuk pada mid nanti.